STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kesempatan sehingga dengan rahmat Allah dan karunia Allah yang begitu banyak yang bisa untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan berbagai aktivitas dan juga diantaranya menuntut ilmu agama. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam, sehingga dengan sebab daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kita bisa merasakan indahnya Islam yang mulianya. Kaum muslimin dan muslimah di mana berada, insyaallah di pertemuannya akan kita bahas bacot lanjutan daripada pembahasan tanya yang berkenaan dengan kitab amal sunnah sehari-hari. Di pertemuan yang kelewat, alhamdulillah selesai kita bahas sunnah yang berkenaan dengan sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat balik maghrib dan 2 rakaat balik isya. Ini 12 rakaat. Sampai ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi 12 raka'ah ghairal fardhidah, banallahu lahu baitun fil jannah." Barang siapa yang salat sunnah 12 rakaat surat malam selain salat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan padanya sebuah rumah di surga. Jadi tip-tip orang merumpak 12 rakaatnya, dia akan merumpak tabah istana di surga. Tengah merumpak lah akan gedamah oleh Allah tabah istana di surga. Dan begitu pula selanjutnya setiap hari. Dan yang paling penting dalam sunnah-sunnahnya adalah sunnah fajr. Dalam hadis Imam Muslim yang sampaikan, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan juga Nabi sampaikan, Nabi hendak pernah ketinggalkan 2 salat sunnah dalam kondisi apapun. Baik beliau sakit atau beliau safar atau beliau mukim, Nabi hendak pernah ketinggalkan sunnah witir dan sunnah fajr, sunnah qabla subuh. Kemudian insyaallah orangnya terlanjutkan bacot hal yang berkenaan dengan az-zahab ilal masjid wa fihi iddatu sunan, tentang berlangkah ke masjid, sunnah-sunnah yang berkenaan dengan ja'ba masjid. Bima anna salat al-fajri hiya awwalu salatin fil yawm yadhhabu fiha ar-rajul lil masjid fa inna lidh-dhahabi ila al-masajid umuran yusannu an ya'ti biha. Jadi disampaikan oleh Syekh Ino bahwa dan ketika salat subuhnya merupakan salat yang pertama sekali dilakukan oleh orang agam ketika ja'ba masjid, maka perlu diketahui bahwa ketika ja'ba masjidnya beberapa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya yang wajib, yang sunnah. Yang wajib ketika dilakukannya berumpa pahala, dan ketika tinggalkan tanya berdosa besar. Nah, dan amal-amal wajibnya akan getup oleh Allah tengok ketika kurung, ketika di hari kiamat amal wajibnya kurung, maka akan getup oleh Allah dengan amal sunnah, disempurnakan dengan amal sunnah. Nah, maka ketika dia masjidnya sebuah kewajiban untuk salat, maka di balik perginya tanya ke masjid, bergeraknya tanya ke masjid, amal sunnah yang harus diperhatikan. Yang pertama, yusannu at-tabkir bidzahab ila masjid. Yang pertama, disunnahkan untuk bersegera pergi ke masjid. Jadi disunnahkan bersegera bagah ke jalan masjid. Apa arti bagah? Apakah arti bagah geplung? Atau arti bagah mungkin gejak bagah-bagah? Atau apa yang maksud dengan arti bagah jam masjid? Arti bagah jam masjid artinya gejak masjid sebelum waktu. Gejak masjid sebelum azan tiba. Dalam artian apa? Sebelum Allah memanggil, beliau akan tergerak untuk datang. Jadi kenapa ya geh?
Yang sifat orang Muslim yang sejati yang harus tacok dalam kehidupan tanya, bahawa tanya biar dapat harga Allah untuk dajak ke masjid. Tapi dajak ke masjid nyajid dah pudek mip dah hegop. Dah orang lain untuk terus ke masjid. Yang yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dari Imam Bukhari Muslim. Nabi sampaikan, "Lau ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaqu ilaih." Nabi sampaikan, seandainya kalian mengetahui pahala bersegera ke masjid, maka orang akan berlomba-lomba. Akan berlomba-lomba untuk paling magah jam masjid. Nah, orang jamaah mungkin kebiasaan lah tabah masjid nak 20 roh. Nah, orang yang jak pun. Nah, orang yang jak kedua. Seandainya mandum jamaahnya, itu pahala untuk segera ke masjid, maka orangnya pasti akan berlomba-lomba. Bejit lun yang paling pun. Lu yang paling pun. Jamaah sekalian, jika tak kalah dalam kondisi udip tidur orang Muslim, apalagi ketika na perlombaan. Nah, perlombaan contoh haji lomba lari tertomete, lari pertomete, ataupun lari maraton. Orang pasti ketika lari nya akan berusaha segera mungkin gekayuh tapak bagah gejak agar bisa orangnya mendapatkan posisi yang pertama. Pakai dengan posisi pertama yang na kelebihan, na hadiah. Maka bagaimana ketika orang Muslim berlomba-lomba jadi posisi pertama, orang yang paling awal membuka pintu masjid, Allah pasti akan memberikan pahala yang besar, hadiah yang besar bagi orangnya. Nah, contoh salaf yang mengamalkan amalnya, yang sebutkan para salaf jamun yang cukup semangat dalam jam masjid. Di antaranya antara tabi'in kibar, Sa'id bin Musayyib, yang sebutkan beliau merupakan menantu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibuga ma adzana al-muadzin منذ 30 sana illa wa ana fil masjid. Kullu tabi'in Sa'id bin Musayyib, tidak pernah muazzin mengumandangkan azan selama 50 tahun kecuali lun kana dalam masjid. Bagaimana beliau? Selama 50 tahun muazzin mengumandangkan azan, hantam pernah lun di rumah, tapi lun kana dalam masjid. Ada jipu sebelum terus muazzin ke awal terus beliau dengan muazzin. Jadi ketika muazzin gebang, gaknya kada duduk dalam masjid. Dan juga disebutkan dari perkataan beliau, ma sami'tu ta'dzinan fi ahli mundu 30 sana. Lu hantam pernah lu lingo azan di rumah lun bersama keluarga lun selama 50 tahun. Pakon karena beliau selama 50 tahun goh azan kan terus masjid. Dan semangat salaf untuk bersegera jam masjid. Makanya sampai dalam Quran, fa in amanu bimislima amantum bi faqad ihtadaw. Dan seandainya kalian beriman, beramal, contohkan sebagaimana orang sebelum kalian, maka orangnya akan merumpok petunjuk. Maka tacoklah kehidupan salaf sebagai petunjuk. Kemudian yang kedua, sunnah ketika jam masjid an yakhruja min baitihi mutatahhiran litaktuba khutahu. Yang kedua, disunnahkan bagi orang yang jak masjid untuk ketika getubit daripada rumah dalam kondisi suci. Artinya apa? Kalau beruduk di rumah. Hanya penting ya mas sekalian. Baik ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin ketika kejak masjid, baik kejak kajian atau kejak salat berjamaah, usahakan wuduk di rumah. Biasakan wuduk di masjid. Pakon. Betul memang, betul ketika ada wuduk masjid ada pengaruh, ada masalah. Tapi ketika orang mampu menjaga wuduk di rumah, ia merumpok pahala jamaah dan merumpok keutamaan jalan ke masjid. Ini akan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara panjang yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah dari Imam Muslim, Nabi sampaikan, "Salatul rajul fi jama'ah tazidu ala salati fi baitihi wa salati fi suqi bid'an wa 20 darajah." Salat di orang laki-laki secara berjamaah yang lebih pahala daripada salat di rumahnya dan juga di pasarnya seukuran 27 derajat. Lebih utama. Dalam hadis Ibnu Umar sampaikan, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih utama daripada salat sendiri yang seukuran 27 derajat. Kemudian sampaikan Nabi, wa dzalika anna ahadahum idza tawadda fa ahsana al-wudu thumma ata al-masjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah
falam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Maka apakah urungnya yang menumpuk pahala sempurna 27 derajat? Sampaikan sebab yang pertama, karena urungnya ketika berwudu yang menyempurnakan wudu. Jadi ketika berwudu ya mas kalian harus tersempurnakan wudu. Yang pegah orang Aceh, baik kita sembahyang, baik berwudu. Lagi di cium ujung raek. Kiban, pejab kabar hantruh kadang-kadang hantruh wajaro, muka hanabi kenong, yang harus jaga. Karena hadis Nabi SAW ancaman, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah orang yang tidak sempurna mencuci telapak kakinya dengan azab api neraka. Tapi bukan sempurna wudu. Nanti disebutkan oleh para ulama ketika anggota wudu anak sempurna, ini bisa jadi ancaman azab. Bahkan sebagian hadis Nabi SAW, nak orang dua-dua agak azab. Di antara yang pertama karena ketika berhadas karena berwudu untuk solat. Karena sempurna ketika berwudu. Maka disampaikan yang pertama, urutnya berwudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna nak keutamaan. Disampaikan dalam hadis Nabi SAW daripada Imam Muslim, man tawadda'a fa ahsana wudu. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudu, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Maka akan keluar dosa-dosa urutnya daripada tubuhnya sampai debit dosa daripada ujung uke. Nah, hadis yang lebih panjang disampaikan ketika urung gerah jaro, dosa bak jaro bercucuran reut. Ketika gerah muka, reut dosa bak muka mata, dan dosa bak abah ketika kumur-kumur. Nanti ketika gerah ule, dosa bak ule berguguran. Yang ketika berwudu, sampai habis hadis yang disampaikan di Nabi SAW berwudu. Kemudian kejap masjid, urungnya kejap masjid tidaklah yang mendorong untuk berangkat masjid, la yuridu illa solat, kecuali solat. Jadi urung apa kejap masjid kan tujuan contoh mungkin urung kejap masjid nah pada buah macam urung. Nah urung yang kejap dari rumah mungkin singgah lewat pasar ketika waktu ibang dia kejap masjid. Tapi urung yang sebut dalam hadisnya urung betul-betul dari rumah untuk tujuan solat. Hanya tujuan dunia lain. Dari rumah berwudu khusus untuk solat, sehingga jamaah sekalian ketika kejap masjid khusus untuk solat. Maka bukan Nabi urung yang kondisi lainnya lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah urungnya melangkahkan kaki kecuali tabuh langkah akan diangkat tabuh derajat. Dan kemudian dihapuskan setiap langkah satu dosa. Bayangkan ketika semakin jauh rumahnya daripada masjid. Apakah itu saja rumah dari rumah masjid sekitar 500 buah langkah atau 1000 buah langkah. Menawo 1000 buah langkah. Berarti jauh ukuran 2000 buah langkah. Ngangkat derajat oleh Allah 2000 buah derajat, dipampun 2000 buah dosa. Nah untungnya masalah sangat untung. Maka buah derajat bak masjid. Bahkan ketika sebagian sahabat yang laki izin pada Rasulullah SAW untuk geblor tanah yang tuang masjid dari kaum Bani Salamah. Laki agar karena urungnya jauh rumah pada masjid. Laki lah Pak Nabi izin untuk geblor tanah to bak masjid, gepegar rumah to masjid. Maka bukan Nabi baik. Bukan Nabi SAW dia rukum tuktabu atharukum. Bukan Nabi langkah-langkah rundro dari rumah rundro yang ditulis sebagai pahala bagi rundro. Semakin jauh semakin le langkah, semakin le angkat derajat dan semakin le ampun dosa. Hatta yadkhul al-masjid, sampai masuk ke masjid. Fa idza dakhala al-masjid kana fi shalah ma kanat as-salatu hiya tahbisu. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Yaqulun Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih ma lam yu'zi fihi, ma lam yuhdits fihi. Maka disampaikan yang bunuh pahala ketika pun gelangkahkan kaki. Ampun dosa, angkat derajat. Ketika dalam masjid, dari semenjak buka pintu masjid, Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Semenjak dalam masjid, urungnya kagak hitung sebagai urung yang solat. Kagak hitung sebagai urung yang solat. Selama urungnya tertahan di masjid gara-gara solat. Contoh, dalam masjid, solat sunnah 2 rakaat. Iqamah, solat wajib. Lalu solat wajib zikir. Zikirnya pun dihitung dengan solat. Alhamdulillah pengajian, gepres sampai isyak, maghrib sampai isyak. Hitungan maghrib sampai isyak karena ada pengajian, duduk dalam masjid,
urunnya mantang dikira sebagai urun yang solat. Lah taduk yang masalah, tapi menumpuk pahala solat. Dan ketika taduknya dikira pahala solat, dan malaikat senantiasa gemdoa katanya. Malaikat senantiasa gemdoa katanya. Berdoa malaikat selama urunnya hana berhadas. Selama urunnya hana mengganggu urun lain, sebutkanlah sebagian hadis lain. Dan juga halangi terbit daripada masjid. Kekal malaikat Allah marhamu. Ya Allah rahmati urunnya. Ya Allah ampun dosa urunnya. Ya Allah yang terima taubat urunnya. Selama urunnya yang sekalian hana mengganggu urun lain dan juga hana berhadas. Ketika berhadas tak berwudu taduk rumah, mantang kira pahala je. Mantang hitung lagi biasa. Makanya tabuh hadis yang sempurna yang menjelaskan keutamaan salat berjamaah. Maka bagi orang agam lipat mata berada yang terus sulunnya baik beradio ataupun buat video, coba gerakkan kaki yang untuk ajak masjid tak penuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bayangkan ketika ada nabos tanya nabos bak pekerjaan bak kantor atau bak sesuatu yang bekerja bakanya tanya sebagai anak buah gede pun lebos gehut tolong jak kena tak menumpuk lun alhamdulillah mungkin ke janji lah tolong jak tak kena menumpuk lun nak lunjuk bonus untuk sekitar 2 juta. Kira-kira yang mungkin anda aja, mungkin pasti akan segera aja. Pakon. Yang pertama, yo ketika telefon lebos, yo pecat yang aja. Yang kedua, gejuklah bonus 2 juta apa yang pasti akan terus bagah-bagah. Kemudian yang masalah kalinya ketika azan yang telefon kombos Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hanya yo ketika anda aja Allah yang panggil? Hanakah tanya jawab kepada Allah ketika Allah yang panggil handa. Dan Allah juga janjikan bonus. Bonus ni lebih lelam daripadanya. Yang hadis yang tersebutkan yang bonus Allah berikan mandu. Juga Allah sampaikan dalam hadis cukup le. Maka dalam hadis Abu Hurairah dari Imam Muslim Nabi sampaikan, "Man ghada lil masjid wa raha, a'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha." Barang siapa yang datang ke masjid setiap pagi dan petang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan persiapkan bagi urunnya hidangan dan tempat tinggal di surga setiap pagi dan petang ketika kerja masjid. Bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah anda cok bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Biar jadi urung yang rugo ketika dalam kehidupan dunia. Anda trip dari masjid. Mungkin sekitar 30 menit kali solat, 15 menit. Maka tinggalkan perkara-perkara pekerjaan dan juga kesibukan-kesibukan dunia untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nanti insya-Allah jika nawati akan bahas secara khusus tentang salat berjamaah, secara khusus tentang keutamaan salat berjamaah dan lain-lain. Kemudian yang kelih, sunnah yang kelih an yakhruja ila shalah bisakinatin wa waqar. Getubi ke masjid untuk melaksanakan salat gejak dengan ketenangan. Sebutkan oleh Imam An-Nawawi, tenang pada harakat, pada pergerakan, dan juga tenang pada hayat, pada penampilan. Contoh je punya mas kalian, tenang pada harakat, pada pergerakan. Waktu kejap hana gerak-gerak kono di, hana grup-grup dan sebagainya. Tenang dah kejap mesti. Kejap hana pelum-pelum. Atau juga tenang je sebutkan tenang dalam jiwa. Hana meklik-klik, hana kalau winen, jaga suara dan sebagainya. Jadi jam mesti dengan ketenangan. Sekalipun ketika dajak dalam kondisi karena masbuk, hanya mungkin kebiasaan tanya mandum, termasuk ulun kadang-kadang. Ketika katalah bacun kai iqamah, watai iqamah mudah tak berudu tanya. Watai berudu imun karuku. Inang ke karak-karak kadang. Le berudu tak perlu untuk tak kejar bermai rukuk bersama imam agar menumpuk rakaat. Yang gelarang Nabi SAW. Bahkan hukum ji makruh. Takkan karena orang ketika geplung ya, untuk bersegera mengkarat-karat, ia bisa membuat nafasnya hana stabil. Sehingga ketika hal ganyan, tanya ketika ada solat hilang khusyuk. Hilang khusyuk. Padahal khusyuknya merupakan hal yang sangat penting dalam solat. Maka nasihat bagi untuk lu sendiri juga untuk jamaah sekalian mandum. Tajak mesti bawa ya. InsyaAllah akan mempunyai ketenangan. Dan sebagai bahan renungan. Dalam hadis Abu Hurairah sampaikan bahawa Nabi bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikum bis sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu." Dalam hadisnya disampaikan bahawa
jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan iqamah. Kemudian maka berjalanlah ke masjid untuk solat dengan kondisi tenang. Tenang disampaikan pada jiwa dan juga pada pergerakan. Dan jangan terburu-buru bagi Nabi. Fama adraktum fasallu. Rakaat yang merumpuk maka lakukanlah. Contoh dari dalam solat rakaat kelih. Maka sempurnakan tabuh rakaat. Wa ma fatakum fatimu. Yang masbuk yang tinggalnya sempurnakan kedua. Budah kedua. Hana masalah. Kemudian dari hadis Abu Hurairah dari Imam Muslim, "Idza suba li shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun wa atuha wa 'alaikumus sakinah. Ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi salatin." Jika muazin kau kumandangkan iqamah, maka janganlah kalian datang ke masjid dalam kondisi berlari. Tapi datanglah ke masjid dalam kondisi tenang. Jika merumpuk rakaat, alhamdulillah, sempurnakanlah. Dan yang tinggal, yang masbuk, maka sempurnakanlah yang tinggal-tinggal bunuh. Sesungguhnya saudara antara urun roh ketika nejak masjid dengan tujuan solat, yang kaki hitung sebagai orang yang solat. Hanya sunnah yang kelihatan jamaah solat. Kemudian sunnah yang keput, menggunakan langkah lah pun beruduk di rumah. Yang kedua, langkah ke masjid, ngapa halaji, ngapa pun dosa. Yang kelih ketika raja harus tenang. Yang keput, yang ketika katruh bak pintu masjid, pun sunnah haji. Taqdimur rijlul yumna inda dukhul masjid wa taqdimul yusra inda al-khuruj min. Yang keput mengutamakan kaki kanan ketika tamu dalam masjid dan juga diutamakan kaki kiri ketika kita dalam masjid. Yang disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu dari Imam Hakim. Hadisnya dalam syarat Imam Muslim. Sampaikan minas sunnah idza dakhalta al-masjid an tabda bi rijlika al-yumna wa idza kharajta an tabda bi rijlika al-yusra. Sampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah, sampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu di antara sunnah, ketika engkau masuk ke masjid hendaklah don memulai tamun dengan kaki kanan. Dan ketika nutubit maka memulailah dengan kaki kiri. Dan juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Gebukah Imam Bukhari dalam kitab beliau bab at-tayammun fi dukhul masjid wa ghairihi. Wa kana Ibnu Umar yabda bi rijlihi al-yumna fa idza kharaja bada'a bi rijlihi al-yusra. Disebutkan dalam hadisnya dari Imam Bukhari dalam kitab beliau bahkan ditulis bab khusus. Bab tentang mendahulukan yang kanan ketika tamu masjid dan selainnya. Sebutkan oleh beliau bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika tamu masjid nyaga mulai dengan kaki kanan, ketika tubit nyaga mulai dengan kaki kiri. Dalam hadis Ibnu Aisyah juga lagi yang sampaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammunu fi sya'nihi kulli. Dalam hadis yang lebih sempurna, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'nihi kulli. Nabi kesampaikan Nabi galak gemulai dengan anggota kanan ketika pakai tilap. Kemudian ketika menyisir rambut. Kemudian ketika berwudu, ketika mandi dan juga pada setiap perkara yang Nabi gemulai dengan kaki dengan hal yang kanan, dengan anggota yang kanan. Jadi disebutkan oleh para ulama tabuh kaidah. Jemaah sekalian wajib terpegang sebagai amalan. Kaidahnya apa? Annama kana min babit takrim istuhibba fihi taqdimul yamin. Wa ma kana bidud takrim istuhibba fihi taqdimul yasar. Wa ma 'ada dzalik fal aslu fihi taqdimul yamin. Sebutkan kaidah, setiap hal yang mulia yang disunnahkan gemulai dengan anggota yang kanan, baik jaronin ataupun akinin. Dan setiap hal yang hana ged, yang hana mulia, maka gemulai dengan yang kiri. Adapun yang hana sebut kalian maka asalji gemulai dengan kanan. Contoh jipu, tamu masjid mulia, gemulai dengan apa? Dengan kaki kanan. Menanlam ketika berwudu, gerah jaro, gemulai dengan apa? Kanan, pakaian mulia. Makan, gemulai dengan apa? Kanan, pakaian mulia. Nancit yang hana mulia, gemulai dengan kiri. Contoh jipu, tamu lang WC. Tamu lang WC apa? Mulai dengan kaki kiri, pakaian hana mulia. Nancit tak bersihkan kotoran, tamat kemaluan. Dilarang pakai jaronin. Pakaian jaronin na kemuliaan. Jarawina
hana kemuliaan. Sehingga dan buat bunuh juga hana kemuliaan. Sehingga gunakan anggota yang kiri. Yang harus dipahami dengan baik. Di setiap yang baik gemulai dengan kanan, setiap yang kurang baik dengan anggota kiri. Yang kelima, ayaqul adz-dzikru al-warid 'inda dukhul masjid wa 'inda al-khuruj min. Kemudian membaca zikir yang datang daripada Nabi SAW ketika masuk masjid dan ketika keluar daripada masjid. Baik itu jemaah sekalian. Dan setiap hal nyana zikir-zikir yang kali diajarkan oleh Nabi SAW. Maka tabah nasihat Allah sampaikan. Nyatai hadis Nabi SAW dan juga agama secara keseluruhan. Dari semenjak budoh sampai kembali, mandum zikir na pun Nabi. Zikir enam budoh pu baca, ale wudu, watai wudu. Kemudian tu ale solat na zikir, bungah na zikir pagi, lian malam zikir lain, zikir-zikir umum secara mutlak. Na salawat na sebagai zikir watai menjai. Na zikir mandum semenjak tak budoh sampai dah kembali, na zikir yang habis baca dalam kehidupan sehari-hari. Maka nasihat lun coba tak belajari zikir-zikirnya dan juga tak perlu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hana payah tak pokok zikir-zikir baru. Hana payah tak pokok zikir-zikir baru. Yang kali pernah Nabi SAW mentang, hai dah baca. Habis baca je mas kalian. Maka aku pun dah karang-karang zikir baru untuk tak baca Quran dan sebagainya. Cukup apa yang kali ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang hanya berzikir kepada Allah, lagi perbedaan orang udip dengan orang mati. Orang le zikir lagi orang udip, kuat dan sebagainya. Yang orang hanya berzikir lagi orang mati. Hana manfaat udip. Kena tiga hana arah udip, bahkan dengan Tuhan jauh. Maka sebutkan di antara zikirnya adalah zikir ketika dalam masjid. Nabi sampaikan dalam hadis Abi Humaid dan juga Abi Asid radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatika wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlika." Nabi sampaikan jika orang dalam masjid maka hendaklah membaca zikir Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk kamu pintu-pintu rahmatmu. Karena ketika tu dalam masjid masalah le amalan, sehingga rahmat Allah bisa turun kapan pun dalam kondisi dalam masjidnya. Nanti ketika keluar dari masjid maka hendaklah gekun zikir Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, lu melakai pada don tentang karunia-karunia don. Tak dari masjid tak kerja. Talakai dari semenjak dari masjid na doa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, lu melakai pada don keutamaan-keutamaan daripada rahmatmu, pekerjaan dan sebagainya. Kemudian ketika dalam masjid, yang keenam, an yusalli rak'atain tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid. Hanya ketika gejak awal masjid. Ketika terus masjid balik wudu, langsung tamam masjid laksanakan sunnah 2 rakaat. Di hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Nabi sampaikan, jika tidak orang di antara orang tamam masjid maka baiklah nedu sampai nak salat sunnah 2 rakaat. Baik duduk ilai nan masjid sunnah ilai 2 rakaat. Wa yakfi an tahiyatul masjid as-sunnah al-qabliyah lis-salah. In kana laha sunnatan qabliyah kal fajri wad dhuhri aw sunnat ad-duha in dakhala masjid duha aw al-witr in sallahu fil masjid aw al-fard لأن المقصود من تحية المسجد ألا يجلس حتى يصلي لما في ذلك من عمارة المساجد بالصلاة لئلا يرتادها من غير صلاة. Jadi masalahnya pembahasan yang mungkin penting. Pertanyaan ji, Ustaz. Yang kamu dalam masjid wadali azan. Kamu boleh berwudu. Inna sunnah tahiyatul masjid, na sunnah wudu, na sunnah qabliyah.
Kira-kira apa yang kamu utamakan? Yang le pertanyaan mas kalian. Le pertanyaan. Wudu pas kita masuk masjid tergabungkan wate untuk melaksanakan beberapa sunnah. Sunnah tahiyatul masjid, sunnah wudu dan sunnah qabliyah. Nah, kira-kira apa yang niatkan? Jadi kita sampaikan berkaitan dengan sunnah tahiyatul masjid, nya sunnah secara umum. Hana mesti gekeun niat tahiyatul masjid. Nya urang kita mau ketika ahli azan berarti genin qabliyah. Jadi apa? Ge salat 2 rakaat untuk memuliakan masjid. Karena dari awal kita mau masjid, nya gemulai dengan salat berarti goh geduk ileh. Bahkan sebagai bentuk pemuliaan. Jika salat witir ketika kita mau witir, jika salat duha jika kita mau masjid waktu duha, atau jika genin qabliyah ketika kita mau waktu qabliyah, atau jika katruh buat masjid waktu kayak qamat, berarti langsung salat wajib yang dikira sebagai amal kewajiban dan juga sebagai bentuk tahiyatul masjid, memuliakan masjid. Sebagian kesalahan pun ketika dalam masjid yang kayak qamat mantang ge salat tahiyatul masjid, sehingga kadang-kadang bagah tahiyatul masjid alhan ge salat wajib lah. Yang salah. Jadi disebutkan ketika kayak qamat idza uqimatis shalah fala salata illa maktubah. Nabi sampaikan jika iqamah dikumandangkan maka hana salat kecuali salat wajib. Jadi ketika nanti dalam masjid lamotenya tanin qabliyah, menumpuk sunnah wudu, menumpuk niat tahiyatul masjid dan juga menumpuk sunnah qabliyah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terakhir jemaah sekalian, lo yang disebutkan secara ringkas, insyaallah nanti di pertemuan akan datang akan ada sempurnakan pembahasannya. Yang terakhir, yang ketujuh, yusannu lirrijal al-mubadarati ila as-saff al-awwal fa huwa afdalus sufuf wa lin-nisa afdaluha akhiruha. Bagi orang agam yang untuk bersegera gejak gepenuhi saf yang pertama dan yang paling liku, karena merupakan saf yang paling baik. Sedangkan urinong nya coba untuk gedang di saf yang paling likut, karenanya merupakan saf yang paling baik bagi urinong. Dalam hadis Abu Hurairah dari Imam Muslim, Nabi sampaikan, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah saf yang paling pertama, dan paling buruk saf bagi laki-laki saf yang paling belakang. Dan bagi urinong, sebaik-baik saf bagi perempuan adalah saf yang paling depan, yang paling belakang, dan seburuk-buruk saf bagi perempuan adalah saf yang paling awal. Pakang disebutkan oleh para ulama, berarti baik aktsaruha thawaban fadla, le pahala dan le keutamaan. Yang disampaikan. Jadi bahkan sebutkan sebagian hadis bahwa saf terdepan yang merupakan saf para malaikat. Jadi pembahasan tentang urinong secara ringkas, urinong ketika salat dalam masjid yang terbuka. Contoh dalam masjid terbuka, liku uragam, likut urinong, hana penutup. Jadi seandainya urinong uragam kembali likut, dia langsung urinong. Maka dalam kondisi masjid lagi yang disampaikan oleh para ulama, urinong yang paling get lagi dalam hadisnya, gedong yang paling likut, sehingga anak mit likut. Jadi anak mit yang agam likut, anak mit yang inang paling likut. Ketika menumpuk anak mit. Karena menumpuk orang tua dengan urinong yang muda-muda. Jauh jarak je. Tapi seandainya jika sebutkan masjid tutup atau terpisah, lagi le masjid diaman atau di negara Arab, uragam likut urinong terpisah masjid je. Untuk sambung dengan suara mik tadi. Atau mungkin pengenan tertutup je penuh. Contoh lainnya mungkin lagi masjid Oman, penuh tutup hadir. Maka dalam kondisi lain tetap urinong lebih giat diliku lagi hadis yang sampaikan secara umum. Baik-baik saf adalah saf yang paling depan. Adapun ketika terbuka, hana penutup, hana hijab, maka urinong lebih giat saf yang paling likut dan saf diliku yang ketulak anak min untuk dong di saf yang paling likut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah yang tersisa kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, dan pembahasan hukum insyaallah akan kita bahas juga beberapa sunnah-sunnah dalam solat, wujud sutrah, bagaimana cara duduk sutrah dan sebagainya, juga sunnah-sunnah lain yang berkenaan dengan dalam solat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin uranya yang bisa saya sampaikan, semoga faedah dan manfaat dan bisa kita amalkan dan disampaikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimah yang lain.
Semua kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan semua kesalahan yang murni daripada kesalahan lu sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.